Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak, di pagi hari ini. Saudara yang terkasih, saya ingin menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara-saudara sekalian. Semoga firman ini memberikan saudara-saudara sukacita dan kebahagiaan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini yang saya kutip dari kitab Mazmur pasal 66 ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara yang terkasih, pasti sebagai manusia, saudara dan saya pernah mengalami pergumulan, bukan? Atau mengalami hal yang tidak menyenangkan hati. Misalnya, mengalami kesakitan, mengalami kegagalan, mengalami masalah kebangkrutan, masalah keuangan, dan banyak lagi yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah ini, pasti kita berusaha untuk mencari penyelesaiannya. Tidak sedikit orang pergi dan mencari orang-orang yang dianggap dapat menolong dia. Apakah pergi ke orang pintar, ada yang pergi ke tempat-tempat keramat, atau melakukan pesugihan misalnya. Tetapi dari kesemuanya itu, apa yang saudara dan saya dapatkan? Tentunya hanya kekecewaan. Dan masalah yang dihadapi tidak terpecahkan dengan baik. Dan masalah itu masih tetap ada. Saudaraku yang terkasih, di sisi lain, ada orang berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah, ada yang tadi pergi ke dukun atau kepada orang pintar. Masalahnya akan cepat terpecahkan. Atau mungkin pergi bertapa. Saudara yang terkasih, kesemuanya itu ternyata hanya jawaban semu yang tidak dapat memberikan apa-apa bagi saudara dan saya. Saudara yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan di hari ini, pemazmur mengungkapkan satu pernyataan iman di mana pemazmur sungguh-sungguh mengakui akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga pemazmur itu sendiri. Saudara yang terkasih, di sini pemazmur mengajar saudara dan saya, di mana dalam menyampaikan permohonan kepada Tuhan harus didasari dengan beberapa hal. Yang pertama, takut akan Tuhan membuat kita untuk fokus kepada Tuhan dalam mempercayakan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, bersaksi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan pengakuan kita kepada kebaikan Tuhan. Yang ketiga, menyanyikan pujian. Allah bertahta di atas puji-pujian. Pujian dari hati mulut kita yang terus kita naikkan kepada Tuhan, yang berisi permohonan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Yang keempat, kekudusan. Kita memohon agar Tuhan terlebih dahulu mensucikan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita, hidup yang kita jalani. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk dapat menyucikan segala sikap hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih, memang sebagai orang yang menghadapi pergumulan, tentunya kita berharap semua dapat terselesaikan dengan baik. Namun, di atas semua itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan untuk menunggu jawaban Tuhan. Karena waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Teruslah percaya, teruslah beriman, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan
akan menggenapi akan permohonan dan pinta kita kepada Tuhan sesuai waktu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Tuhan sangat fokus untuk mendengarkan doa saudara. Allah akan menolong engkau untuk keluar dari masalahmu. Percaya dan nantikan mujizat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang Allah nyatakan bagi kami secara pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan, kami bersyukur ketika tangan Tuhan yang terus terulur bagi kami untuk menuntun kami, untuk menjaga kami, untuk menata layani hidup kami. Walaupun Tuhan, banyak di antara saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam masalah. Ada masalah sakit penyakit. Ada berbagai masalah-masalah yang menyangkut kehidupan keluarga-keluarga mereka. Menyangkut pekerjaan, menyangkut keuangan. Bahkan kondisi yang kami hadapi dalam menyelesaikan masalah COVID. Sebagai bangsa dan negara tentunya dihadapkan dengan segala keterbatasan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, dengan segala kebijakan yang mereka telah lakukan di saat ini. Biarlah kami semua boleh mendukung segala kebijakan pemerintah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, agar segala keputusan itu adalah menjadi keputusan yang terbaik untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit di saat ini. Kiranya tangan Tuhan, kuasa Allah terjadi dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, sembuhkanlah mereka yang mengalami sakit di hari ini. Pulihkanlah keadaan mereka Tuhan. Dengan segala kesulitan yang mereka alami, dengan sakit penyakit yang mereka rasakan di saat ini. Tangan Allah tidak akan pernah terlambat untuk menolong mereka. Kasihilah mereka Tuhan, agar mereka boleh keluar dari segala kesulitan, dari segala pergumulan yang mereka hadapi di saat ini. Bapa di dalam Yesus, biarlah kami menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan harapan baru bersama Tuhan. Kami ingin melangkah bersama Tuhan. Kami ingin menikmati akan kasih Allah. Terima kasih Bapa atas firman-Mu di pagi ini. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat hidup, bahkan terus berharap kepada Tuhan, agar di tengah-tengah kesulitan hidup ini, kami pun dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapinya dengan janji penyertaan-Mu yang terus terjadi di dalam hidup kami. Bapa, inilah kami dengan doa permohonan dan syukur kami kepada Allah. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara dan juga keluarga. Semoga firman itu memberikan kita semua kekuatan untuk kita terus bangkit berjalan, melangkah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara.